Halo, kembali bersama saya Ari Matari. Kali ini saya akan melanjutkan perbincangan kita terkait Bollinger Band, meneruskan 3 video sebelumnya. Kita akan langsung menuju ke translate yang saya buat ya. Di video kali ini, di poin-poin berikut ini, John Bollinger memperkenalkan kepada kita indikator-indikator pendukung yang diciptakan oleh beliau untuk memudahkan kita memahami Bollinger Band ya teman-teman. Yang pertama ada persen B. Persen B kalian bisa download di MKL5 ya, mkl5.com. Ini gratis teman-teman. Tapi memang tidak populer dan tidak menjadi indikator template bawaan yang ada di MT4 ataupun platform-platform lain. Persen B ini memberitahu kita atau memudahkan kita untuk memahami di mana kita berada. Kita ini maksudnya harga, di mana sebuah harga berada dalam Bollinger Band. Jadi ini logika ruang ya. Posisi dalam bands dihitung menggunakan adaptasi rumus stokastik. Jadi tampilannya seperti stokastik, fungsinya untuk memudahkan kita memahami ruangan ya, ruangan Bollinger Band. Kita langsung ke chart. Oke. Di sini kami menggunakan Monex ya, MI Effect. Buat teman-teman yang belum punya broker, silahkan join link broker Monex. Bisa micro account teman-teman, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Ini adalah tampilan dari persen B ya teman-teman, tulisannya apa nih, CBB gitu. Ini tampilan dari persen B. Level 50 ini mencerminkan mid Bollinger Band, level 100 mencerminkan top Bollinger Band, dan level berapa itu? Level 0 mencerminkan low Bollinger Band. Dan ini presisi teman-teman, jadi tidak ada divergensi di sini. Ketika dia cross menembus low BB, di sini pun di persen B juga menembus level 0 ya, level 0 teman-teman. Dan ketika dia kembali masuk sama persis, di mid BB nya juga sama persis, ketika di atas pun sama persis. Ini tidak ada perbedaan teman-teman. Persen B memiliki banyak kegunaan, di antaranya adalah identifikasi divergen, pengenalan pola dan kode dalam Bollinger Band. Yang pertama tadi ya, memberitahu kita ada di mana gitu kan. Ini sangat memudahkan kita, karena saya ingat ketika pertama kali saya menggunakan Bollinger Band, saya sangat pusing ya, karena dari harga yang flat seperti ini teman-teman. Ini saya anggap flat lah ya, harga naik turun naik turun naik turun. Tiba-tiba saya harus melihat sebuah harga dalam kondisi yang seperti ini. Ada dimensi miring-miringnya ini. Yang ini sempat membuat saya rusak ya logikanya karena kurang terbiasa. Tapi ternyata nyaman teman-teman, karena di 3 band ini kita akan bisa mendapatkan banyak sekali petunjuk ya. Oke, kembali ke persen B. Ketika Bollinger Band ini disajikan secara dimensi atas bawah, maka di persen B ini dimensi atas bawah itu dipotong teman-teman, sehingga dia hanya menjadi kanan kiri, tinggi rendah ya. Jadi kita melihat mid BB ini sebagai satu level yang flat, begitu juga dengan low BB dan top BB ya teman-teman, semuanya flat seperti stokastik pada umumnya. Oke, persen B memiliki banyak kegunaan, diantaranya identifikasi divergen, pengenalan pola, dan kode dalam Bollinger Band. Kita bahas divergen teman-teman. Kita cari contoh. Oke, ketemu harga turun, dan di persen B menunjukkan harga naik ya. Ini sebuah perbedaan divergen ya, sebuah perbedaan yang cukup menjadikan kita untuk berhati-hati, waspada, sebuah sinyal bahwa harga akan berbalik arah sesuai dengan persen B nya ya teman-teman, akan ikut naik gitu ya. Harga turun, persen B naik. Kemudian di mana kita akan mengeksekusi ya, dimana kita akan mengeksekusi banyak sekali pendekatannya, tapi yang paling aman menurut saya tunggu ketika candle close di atas mid BB dan melakukan koreksi ke bawah ya, melakukan koreksi ke bawah, mencari resistance become support. Ini teman-teman resistance, harga tertinggi yang tertembus di sini, dan dia menjadi support untuk kondisi ini. Akhirnya kita boleh open posisi buy di sini ya, di 2 lokasi ini, dan kembali menjadi support di sini teman-teman. Ini mendekati. Oke, kita cari contoh yang sebaliknya.
harga naik, persen B menunjukkan harga turun. Oke. Lalu di mana kita eksekusi yang aman adalah ketika harga sudah cross. Setelah ada divergen yang nyata seperti ini, tunggu harga cross mid PB dan dia akan koreksi ke atas untuk mencari resisten ya. Di sini mana resistennya? Ini sebenarnya teman-teman. Dia tidak mencapai level itu, mendekati saja. Oke. Di sini kita bisa melakukan posisi sell. Teman-teman bisa cari ya di time frame lain petunjuk-petunjuk untuk eksekusi. Mungkin di M5 kita bisa menemukan petunjuk yang kuat ya untuk kita sell. Ini ya teman-teman. Ini sempat jadi SNR kuat di sini. Ini juga terjadi lagi ya di sekitaran yang hampir sama teman-teman. Memang dibutuhkan monitoring yang terus-terusan. Hati-hati teman-teman untuk memutuskan kapan kita akan eksekusi. Harga dilanjutkan membuat momentum lagi, re-entry sell, momentum lagi hingga terjadi divergen lagi, petunjuk harga akan berbalik arah. Dia membuat engulfing, dia naik kemudian turun, kita open posisi buy dan seterusnya teman-teman. Ini terlihat lagi harga menaik, persen B menurun. Itu akan terus terjadi ya teman-teman. Harga menaik, persen B menurun, divergen. Hingga harga menaik, persen B, harga menurun, persen B menaik. Harga menurun, persen B menaik ya. Ini ya teman. Ini iya nggak sih? Oh iya. Seperti ini teman-teman. Itu akan terus terjadi. Yang penting bukan divergennya, karena kita pun akan konyol ketika kita eksekusi langsung di sini. Kita harus memerlukan konfirmasi. Di sini dia membuat huruf W, dia membuat second leg di sini. Teman-teman bisa eksekusi. Yang paling penting adalah teman-teman harus sadar bahwa semua mempunyai resiko. Dan ketika dia melakukan harga akhirnya berhasil membuat momentum sell ke bawah, meneruskan momentum yang ini, teman-teman harus berani cut loss ya ketika melakukan posisi buy di sini. Oke, kita kembali ke tema-tema utamanya. Nomor 17. Nah, ini ada missing link yang saya ngaku ini saya sulit memahami ya teman-teman. Bollinger Band dapat dinormalisasi dengan persen B, mengeliminasi fixed threshold dalam prosesnya. Untuk melakukan ini, maka plot 50 periode atau lebih Bollinger Band pada sebuah indikator dan kemudian hitung persen B dari indikator tersebut. Saya nggak paham ini. Saya udah mulai menanyakan ke beberapa orang yang menurut saya berkompeten untuk menjawab. Nanti kalau memang ada jawaban yang cukup memuaskan, saya akan upload video lagi menjelaskan tentang ini. Bagi teman-teman yang mungkin tahu apa yang saya nggak ngerti di sini, tolong bantu kita ya untuk menuliskannya di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kedua, John Bollinger memperkenalkan indikator pendukung yang namanya bandwidth. Ini saya juga baru tahu teman-teman. Ternyata ini keren. Bandwidth memberitahu kita seberapa lebar volatilitas harga dalam sebuah masa. Oke, kita lihat bandwidth. Saya akhirnya mendownload bandwidth teman-teman. Kita tutup dulu persen B. Kita lihat bandwidth. Seperti ini teman-teman. Rumus bandwidth adalah jarak antara pita atas dikurangi pita bawah, hasilnya dibagi dengan pita tengah, menghasilkan nilai ini teman-teman. Semakin tinggi bandwidth, maka harga semakin volatile, atau pergerakan pasar, sentimen pasar, ledakan pasar sedang sangat tinggi teman-teman. Ketika ini menaik, maka seandainya harga turun, maka dia akan turun tajam.
Ketika ini menaik dan ketika harga naik, maka dia akan naik tajam. Yang paling penting menurut saya bukan ketika tren, tapi ditulis oleh John Bollinger bahwa kegunaan yang paling populer adalah untuk mengidentifikasi sideways dan untuk mengidentifikasi perubahan arah tren. Oke, kita lihat. Kalau saya pribadi menggunakannya dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Saya akan cari di Mondi kondisi mana yang sideways batasnya ya. Ini batas sideways. Oke, barangkali di sini ya mulainya. Oke, dan saya akan tarik garis di sini, teman-teman. Manual ini nggak bisa diketik baku gitu ya, teman-teman. Nah, di sini. Dan ini kira-kira, teman-teman, nggak bisa dipastikan. Kita tarik merah, marun ya, marun sebagai sideways monthly. View di monthly aja. Kemudian kita coba lihat di weekly, kita cari sideways. Ini ya teman-teman, di sini ya teman-teman. Ini kita nggak bisa kaku-kaku banget, jadi kita ini pendekatan saja. Kita coba kasih warna kuning. Oke, kita coba di daily. Sepanjang ini sideways, teman-teman. Ini ya. Oke lah, di sinilah. So in daily. Teman-teman bisa bikin ini sampai ke 1 menit ya kalau mau, cuman saya suka yang begini, jadi cukup sampai daily saja. Dan saya tampilkan di time frame tersebut, teman-teman, sehingga ketika saya bisa tahu saat ini apa yang sedang sideways. Ketika terjadi sideways seperti ini, seperti di level ini, maka ini akan membantu saya memutuskan apa yang akan saya lakukan di time frame bawahnya ya. Sideways dikala time frame besar sedang kuat ke atas, maka saya akan fokus mencari buy di low BB seperti ini, teman-teman. Ya, saya akan posisi fokus mencari buy di sini. Begitu juga di daily, teman-teman. Nah, oke, ini lebih jelas di low BB daily. Di H4 pun juga bisa kita respon ya. Daily juga menyatakan sideways, teman-teman, jadi cukup kuat alasan saya untuk merespon buy di low BB di H4 ya, teman-teman. Ini sinyal yang bisa menjadi setup ya. Bagi Bollinger Band, sinyal over atau sell di top BB dan buy di low BB ini bisa valid ketika mid BB-nya sedang mendatar. Begitu, teman-teman. Jadi bandwidth ini memang sangat berguna untuk kita melihat sideways. Itu yang pertama. Kemudian mengidentifikasi perubahan arah tren. Oke. Ketika tren sedang sangat kuat seperti ini, teman-teman, dia kuat, menguat, dan ini menaik ini ya, teman-teman. Ketika ini terjadi lengkungan pelemahan seperti ini, maka itu tanda yang sangat kuat tren akan berbalik arah. Ketika dia belum melengkung begini, jangan berani-berani kita untuk mengcounter posisi ini ya, teman-teman. Kita lihat di M15 saja lah, yang mudah. Ketika harga bergerak naik dan bandwidth bergerak naik, penguatan tren terlihat sangat jelas. Mungkin teman-teman ada yang memutuskan di sini sell gitu ya. Setelah kejadian gini kan bagus, tapi pada saat
apa namanya, pada saat proses kejadian, ketika ini belum ada konfirmasi lengkungan seperti ini, pelemahan bandwidth seperti ini agak mengerikan sebenarnya teman-teman untuk mengambil posisi sell, ya kan? Karena posisi tren sedang sangat kuat naik, maka akan lebih baik seandainya semacam ini ya teman-teman. Penguatan dia akan berbalik ke atas, kita tidak akan open posisi buy untuk counter posisi sebelum ini berbalik dengan jelas gini ya teman-teman. Di sini oke, ini udah mulai oke untuk kita buy. Semacam volume ini teman-teman, semacam volume, dan ujung-ujung atas ini bisa menjadi tanda bahwa tren, kekuatan tren sudah akan berbalik arah. Seperti ini, turun. Banyak teman-teman yang udah berani buy di sini, tapi saya sarankan tunggu ini melengkung di sini teman-teman, baru kita buy, aman. Aman ya teman-teman. Ini pasar melemah, harga menaik. Nah ini perlu teman-teman, perlu kita waspadai ya. Nanti polanya seperti apa teman-teman bisa mencari sendiri. Bagaimana cara menggunakan bandwidth, bagaimana cara menggunakan persen B yang paling cocok, paling sesuai dengan teman-teman. Kalau saya memang menggunakan ini untuk mengetahui sideways ya, di daily, weekly, monthly. Seperti ini caranya. Dan sideways ini yang akan saya gunakan untuk membuat keputusan di time frame bawah untuk open posisi. Begitu teman-teman, lengkap sudah saya menyampaikan 22 rule dari John Bollinger. Mungkin ada yang salah, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan yang lebih baik, bisa menulis komentar di bawah ini, memberikan masukan atau mungkin pendapat yang lebih relevan ya cara menggunakan Bollinger Band. Cuman apa yang saya bahas di sini adalah apa yang saya pahami dari rule-rule tersebut yang sesuai dengan style trading saya. Dan khusus untuk yang rule nomor 17 ini, saya betul-betul berharap ada salah satu dari rekan sekalian yang mengetahui apa yang dimaksud dan menuliskannya di kolom komentar ya teman-teman. Baik, sekian dari saya untuk konten Bollinger Band. Semoga bermanfaat. Happy trading.